Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, mari kita membahas sedikit tentang istilah Islam rahmatan lil alamin. Seringkali kita jumpai ada beberapa kalangan yang salah paham terhadap istilah Islam rahmatan lil alamin. Terkadang arti Islam rahmatan lil alamin yang secara tekstual bermakna bahwa Islam itu adalah rahmat bagi alam semesta, lantas disalahartikan sebagai seorang muslim itu boleh berinteraksi dengan segala macam apa yang ia kehendaki, termasuk juga berinteraksi dengan non-muslim tanpa ada batas. Maksudnya tanpa ada batas, seringkali kita jumpai ada beberapa oknum dari kalangan orang Islam, bahkan juga ada tokoh-tokohnya tiba-tiba hadir dalam perayaan ritual orang-orang non-muslim, atau juga hadir dalam perayaan hari besar orang-orang non-muslim. Tatkala mereka ditanya, kenapa kalian kok hadir dalam ritual yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim? Maksudnya ritual adalah ibadah non-muslim. Mereka berdalil bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin, bahwa Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam semesta, termasuk juga rahmat bagi orang muslim maupun orang non-muslim. Nah, kalimat semacam ini sebenarnya adalah salah. Bahkan ini istilahnya menurut para ulama adalah kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat itu benar, tapi diperuntukkan untuk hal yang salah, alias salah paham. Ma'asyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah, arti rahmatan lil alamin itu sebenarnya adalah rentetan dari ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya tidaklah kami, Allah maksudnya, kami di sini, tidaklah kami mengutus engkau, dalam kutip wahai Nabi Muhammad, illa kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang mana beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang ahli tafsir, bahwa arti rahmatan lil alamin itu tiada lain, Nabi SAW diutus oleh Allah bagi umat Islam adalah memberi petunjuk, sehingga umat Islam itu benar-benar mendapatkan petunjuk dari Allah untuk hidup di dunia dengan penuh kebaikan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketentraman, dan juga berlanjut sampai ke alam kubur hingga sampai akhirat nanti. Mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan rahmat bagi orang-orang non-muslim menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas tiada lain, orang non-muslim itu tidak segera diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, alias ta'khirul azab lil kuffar, yaitu Allah mengakhirkan siksa bagi orang-orang non-muslim hingga kelak hari kiamat. Ini sangat berbeda dengan umatnya nabi-nabi terdahulu, bahwa umatnya nabi-nabi terdahulu terhadap orang kafir yang mengingkari kenabian para nabi itu, maka Allah murka dan Allah menurunkan sekaligus di saat itu azab-azabnya. Ada kalanya jatuhnya batu dari langit, ada kalanya banjir yang menyeluruh wilayah di mana nabi itu berada, sehingga nabinya selamat sedangkan
orang-orang kafir yang menjadi umat Nabi tersebut tenggelam dan meninggal dunia semuanya. Yang demikian ini tidak terjadi pada umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ma'asyarul muslimin, orang yang menerjemahkan atau memahami bahwasanya rahmatan lil alamin itu adalah sifatnya orang Islam yang bebas bertoleransi, bebas untuk berinteraksi dengan orang-orang non-muslim tanpa batas. Ini adalah pemahaman yang salah menurut ahli tafsir di seluruh dunia Islam. Termasuk Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menerangkan juga di dalam kitab Sofatut Tafasir. Beliau menerangkan bahwasanya rahmatnya Nabi Muhammad SAW itu bagi umat Islam tiada lain adalah bimbingan dari Allah SWT menuju jalan dari kegelapan hingga sampai pada jalan yang lurus. Sehingga umat Islam ini diberi keberkahan hidup oleh Allah SWT, kenyamanan, ketentraman, hatinya selalu bersama dengan Allah SWT, hatinya cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Dijanjikan hal-hal yang baik juga di akhirat nanti. Umat Islam akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Ini yang dimaksudkan adalah keberadaan Nabi itu sebagai rahmatan lil alamin, khusus untuk umat Islam. Sedangkan rahmatan lil alamin bagi orang kafir tiada lain Allah mengakhirkan azabnya. Itu juga tertera dalam tafsir yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Jadi sekali lagi, jika ada orang Islam yang menerjemahkan rahmatan lil alamin itu dipergunakan untuk kepentingan mereka di dalam berpolitik misalnya, kepentingan mereka untuk merangkul orang-orang non-muslim dengan segala apa yang mereka maui, ini jelas salah besar. Karena bukan semacam itu arti rahmatan lil alamin. Orang muslim yang hadir dalam ritual non-muslim atau menghadiri hari-hari besar mereka non-muslim, sungguh Allah telah mengancam dalam ayat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala alaikum, dan sungguh kami telah menurunkan kepada kalian, an idza sami'tum ayatillah, apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah, yaitu agamanya Allah, yukfaru biha wa yustahza'u biha, dikufuri, diingkari, dan juga dihinakan. Maksudnya dihinakan adalah mereka menyembah Tuhan selain Allah, itu termasuk menghina Allah. Fala taq'udu ma'hum, maka jangan sekali-kali kalian duduk bersama mereka. Tatkala orang-orang non-muslim menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, maka sekali-kali jangan kalian duduk bersama mereka. Duduk saja dilarang oleh Allah SWT, apalagi bersinergi dengan orang-orang yang menyembah selain Allah SWT. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai non-muslim itu berbicara dengan pembicaraan yang lain. Maksudnya kalau mereka sudah selesai dengan ritualnya, urusan perdagangan misalnya di pasar, urusan kerjasama di dalam bersosial, jual beli dan lain sebagainya, itu boleh. Tapi tatkala mereka di dalam ritualnya, maka duduk saja bersama mereka hukumnya haram. Na'udzubillah min dzalik. Innakum idzam mithluhum, apabila kalian nekat duduk dengan orang-orang non-muslim dalam ritual mereka, dalam hari besar mereka, menurut Allah, innakum idzam mithluhum, kalau demikian kalian persis dengan mereka. Menurut ulama ahli tafsir juga dikatakan fil kufri, di dalam kekufuran, di dalam kesyirikan kepada Allah SWT, karena bersinergi dengan orang-orang non-muslim dalam ritual mereka. Na'udzubillah min dzalik. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang duduk bersama non-muslim dalam ritual mereka, wal kafirina, bersama dengan orang-orang kafir itu, fi jahannam jami'a, di neraka jahanam selama-lamanya bersama orang-orang mereka, bersama-sama non-muslim. Lantas bagaimana konsep rahmatan lil alamin terhadap orang-orang yang beraliran sesat? Maka
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menerjemahkan konsep rahmatan lil alamin terhadap aliran sesat, justru beliau berperang melawan aliran sesat di zaman itu, yaitu golongan orang-orang yang anti membayar zakat. Sekalipun dia mengatakan Islam, tapi anti membayar zakat, maka dihukumi sebagai aliran sesat dan diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan juga beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq perang melawan nabi palsu, yaitu Musailimah Al-Kadzdzab dalam perang Yamamah, hingga Musailimah Al-Kadzdzab terbunuh. Dan inilah ketegasan dari seorang khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di dalam perang melawan aliran sesat. Janganlah kita mengartikan arti rahmatan lil alamin itu kemudian diartikan sebagai kebebasan bagi umat Islam untuk bergabung dengan segala kegiatannya. Ini jelas kesalahan fatal bagi orang yang menerjemahkan dan memahaminya seperti demikian ini. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita diampuni oleh Allah SWT dan dijaga diri kita, keluarga kita, handai taulan kita, serta seluruh orang-orang Islam dari penyalahartian istilah rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.